Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepadanya atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian rutin kita lagi, khusus untuk rekan-rekan muda, walaupun juga yang umum yang hadir malam hari ini juga ikut mendengarnya. Mudah-mudahan jadi pertemuan yang penuh berkah bagi kita semuanya. Dan bahasan kita ini tentang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih kita mesti mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini kita kaji dalam pembahasan hadis arba'in yang ke-41. Artikel di Rumaiso nanti masih nyusul untuk diupload ya. Jadi kalau sudah siap nanti akan diberitahu. Intinya malam hari ini kita kaji suatu hadis yang menunjukkan kita mesti menundukkan hawa nafsu kita, keinginan kita dibanding dengan mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sebagaimana berikut ini. Hadisnya dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bi. Hadisun hasanun sahihun ruwinahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahihin. Dari Abu Muhammad, ya, dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As. Ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu. Seseorang tidak beriman dengan iman yang sempurna. Seseorang tidak beriman dengan iman yang sempurna sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis ini hasan sahih. Kami meriwayatkan dari kitab Al-Hujjah dengan sanad sahih. Ada catatan di sini, para ulama katakan di antaranya Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, wa ma'lulun. Hadis ini punya illah, punya cacat. Dan hadis ini dihukumi dhaif oleh sebagian ulama. Walaupun secara makna hadis ini berdasarkan ayat maupun hadis-hadis sahih yang lainnya. Kita bisa lihat seperti ayat yang katakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait
wa yusallimu taslima. Yang disebut dalam surat An-Nisa ayat 65. Nah, disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 65, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ayat ini menjelaskan orang-orang yang mau menerima dan patuh pada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semakna dengan ayat tersebut. Ya, semakna dengan ayat tersebut. Juga sama dengan ayat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Surat Al-Ahzab ayat 36. Surat Al-Ahzab ayat 36 ini artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Barang siapa wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat dalam keadaan sesat yang nyata. Dia benar-benar sesat. Juga misalnya lagi dalam ayat surat Muhammad ayat 9, ada lagi dalam surat Muhammad ayat 28. Kesimpulannya dari hadis ini, makna hadis kata Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwasanya manusia tidak disebut mukmin yang sempurna imannya. Mukmin yang sempurna imannya, di mana ini adalah iman yang wajib, sampai kecintaannya itu terhadap ajaran yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bawa. Ya, dia perhatikan rekan-rekan muda, adik-adik remaja semuanya. Di sini dikatakan iman baru sempurna, dan ini adalah iman yang sempurna yang wajib adalah sampai kita mau mencintai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa yuhibbu ma amara bihi, kata Ibnu Rajab, maka dia mencintai setiap perintah. Berjajar dalam perintah ada sholat, wudu, ini itu perintah. Wa yakrahu ma naha anhu, dan dia membenci apa yang Allah itu larang. Maka menunjukkan kita mesti taat pada aturan-aturan tadi. Nah, itu tanda seseorang itu punya kesempurnaan iman, di mana ini kesempurnaan iman yang wajib. Lalu kata Ibnu Rajab, wajib bagi setiap mukmin, orang beriman, supaya dia itu mencintai apa yang Allah cintai. Juga dia itu membenci apa yang Allah itu benci. Ya, dia mencintai apa yang Allah cintai, dan dia itu membenci apa yang Allah benci. Lalu ada kalimat yang bagus lagi dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Wal mahabbatus sahihat taqtadil mutaba'ata wal muwafaqata fi hubbil mahbubat wa bughdil makruhat. Kecintaan yang benar itu konsekuensinya adalah mengikuti atau menyesuaikan pada hal-hal yang Allah itu cintai, menyesuaikan pada hal yang dicintai, dan membenci hal-hal yang dibenci. Jadi kalau kita dikatakan itu cinta pada seseorang, maka apa yang dia lakukan pokoknya kita itu ikuti itu. Yang dia benci ya sudah kita tinggalkan. Coba saja bayangkan jika seorang itu ngefans pada
Misalnya ini pada pemain bola. Coba lihat rekan-rekan muda, kalau lihat ada yang gemar main bola, atau dia ngefans sama pemain bola, pokoknya model rambut kayak bagaimana saja, kalau memang sudah ngefans, akan diikuti itu. Dia mau ikuti nanti Ronaldo itu rambutnya model kayak bagaimana, mau dia ganti model baru nanti diikuti lagi. Gaya bajunya, potongan rambutnya, mohawknya, ya, itu akan diikuti. Memang cinta sejati itu kayak gitu. Dia ikuti apa saja yang disukai oleh yang dicintai tadi. Fans itu akan sukai seperti itu. Oh, kalau dia itu nggak suka, maka fansnya juga nggak suka. Nah, itu pada manusia. Nah, ini yang tidak berbuah pahala. Kalau ini pada Allah, berarti apa saja yang Allah cintai, maka kita juga ikut cinta. Karena kita cinta pada Allah, dan apa saja yang Allah benci, berarti kita juga jauhi. Sama halnya juga kalau mencintai Rasulullah SAW, ajaran yang Rasulullah SAW itu ajarkan pada kita, berarti beliau itu cintai, kita laksanakan. Yang beliau larang, ya sudah, kita tinggalkan. Berarti orang yang mencintai Allah, juga mencintai Nabi SAW, dia paham-paham aturan di sini. Coba lihat apa dikatakan oleh Yahya bin Mu'adz. Laisa bisadiqin manidda'a mahabbatallahi jalla jalaluh walam yahfaz hududahu. Tidak disebut jujur, tidak disebut benar orang yang mengklaim mencintai Allah sedangkan dia tidak memahami apa saja menjadi aturan-aturan Allah. Lalu Ibnu Rajab katakan semua maksiat itu muncul dari mengedepankan hawa nafsu, dari kecintaan pada Allah dan Rasulnya. Maka maksiat terjadi. Kalau itu memang dia mencintai Allah dan Rasulnya, pasti maksiat dia cegah. Begitu juga orang yang berbuat bid'ah, seperti yang kita terangkan dalam hadis ke-5 dan hadis ke-27. Orang yang berbuat bid'ah, kata Ibnu Rajab, itu juga karena mendahulukan hawa nafsu. Maka kadang para ulama itu menyebut ahli bid'ah itu ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Jadi kesimpulannya, pokoknya kalau kita mau mencintai Allah dan Rasulnya, maka ikuti apa-apa saja yang Allah perintahkan, yang Allah larang, yang Rasul perintahkan, yang Rasul itu larang. Juga bentuknya adalah, kata Ibnu Rajab, diharamkan untuk berwala pada musuh-musuh Allah. Kok loyal sama musuh-musuh Allah? Nah, inilah prinsip Islam yang diajarkan. Ya, inilah prinsip dalam agama kita yang diajarkan. Kesimpulannya, satu, faedah hadisnya, ini peringatan mendahulukan hawa nafsu dari syariat. Hati-hati. Jika syariat dinomor 2-kan, dinomor 3-kan, hawa nafsu lebih didahulukan. Seperti orang itu menerjang tadi ya, yang disebut oleh Ibnu Rajab, menerjang maksiat sampai menerjang bid'ah. Yang kedua, orang yang bagus imannya adalah yang menjadikan diri dan hawa nafsunya tunduk patuh pada syariat. Ya, tunduk patuh pada syariat. Lalu yang berikutnya, hawa nafsu itu ada dua macam. Yang pertama yang mahmud. Yang pertama itu yang mahmud, yang terpuji. Yang kedua adalah mazmum, yang tercela. Yang pertama itu hawa nafsu yang terpuji, ada yang tercela. Kalau yang terpuji berarti ngajak pada syariat.
Kalau disebut hawa nafsu yang tercela berarti kita yang menuruti hawa nafsu, kalahkan syariat. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini punya kandungan wajib berhukum dengan syariat Islam. Ya, wajib berhukum dengan syariat Islam. Hukumnya apa? Wajib. Nggak bisa tawar-tawar. Masalah apapun itu, masalah ibadah kita, jadikan syariat Islam itu sebagai rujukan. Kita rujuk pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Lalu ada kaidah dari hadis ini yang bisa kita ambil. Siapa yang menundukkan hawa nafsunya pada syariat, maka ia akan selamat. Sebaliknya, maka ia akan gowa. Gowa itu sesat. Yang kedua, wajib mendahulukan dalil. Lalu meyakini. Jangan kita meyakini baru cari dalil. Nantinya sesat. Ingat ya, kaidahnya ya. Wajib mendahulukan dalil lalu meyakini. Jangan sebaliknya, jangan kita yakini dulu atau amalkan sesuatu dulu baru cari-cari dalil. Ingat nantinya sesat. Kemudian yang ketiga, kaidah lagi, orang yang mendahulukan hawa nafsu berarti menjadikan sesuatu itu disembah selain Allah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Allah katakan, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya? Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Baik, kami siap menerima pertanyaan. Nanti yang pertama bisa tanya lewat telepon di 0812 281 85131. Ada waktu 40 menit insya Allah. Bisa juga di komen YouTube channel Rumaiso TV. Bagi yang di channel lain lewat RTVC bisa langsung telepon ya. Dan monggo nanti ada yang bertanya via Zoom. Iya silakan. Ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Faras di Malang, Ustaz. Ini sudah langganan telepon kayaknya ini ya. Iya. Iya, Ustaz, alhamdulillah. Ya, silakan. Ustaz, saya ada beberapa pertanyaan. Iya. Tadi Ustaz sempat menyebut hawa nafsu itu kan ada dua ya, yang mahmud sama yang masmum. Ustaz, saya pengen tahu contoh yang hawa nafsu mahmud itu yang seperti apa ya? Ya, hawa nafsu ngajaknya ke kebaikan. Jadi nafsu itu nggak selamanya tercela. Kita makan itu punya nafsu, nama nafsunya untuk ngajak baik gitu. Jadi ada nafsu yang ngajak baik, ada yang nafsu yang ngajak jelek. Ya, ada kecenderungannya dia ngajak baik. Ya istilahnya kayak tadi makan, kemudian kita mau bergerak, mau aktivitas olahraga, itu kan butuh gerak, ini butuh nafsu untuk menggerakkan. Namun ada juga yang terdorong nafsu ini dorong untuk maksiat gitu. Nah itu yang namanya nafsu yang mazmumah. Jadi nafsu tidak selamanya tercela, tergantung. Oke, Ustaz. Iya, terus? Pertanyaan selanjutnya, ini kan saya punya Al-Quran kemasan 3 juz aja, Ustaz. Ada terjemahan per katanya, ada terjemahan secara keseluruhan. Pertanyaannya, ini kan bukan Al-Quran full 30 juz. Yeah. Apakah ketika kita mau baca salah satu surat di sana, atau misalnya murojaah hafalan deh, yang harus megang gitu, apakah kita harus dalam keadaan suci? Iya, soalnya di covernya itu ada tulisan Al-Qurannya gitu. Dalamnya Al-Quran terjemah atau Al-Quran murni? Terjemah, ada terjemah per katanya, ada beda. terjemahan yang keseluruhan yang di samping-samping halamannya. Iya, berarti kan ada versi Arabnya sama samping kanan kirinya ada terjemahan. Iya. Nah, itu tidak disebut mushaf. Cuma disebut Al-Quran terjemah. Ketika ingin disentuh tidak disyaratkan
berwudu. Yang disyaratkan berwudu itu kalau Al-Qur'annya murni Arab saja. Oke, Ustaz. Ya. Jadi kalau tidak murni Arab, ada terjemahan atau di situ pakai kitab tafsir. Tafsir kan biasanya terangkan itu panjang lebar. Atau kita punya buku-buku terjemahan, kan ada ayat Al-Qur'annya juga, tapi kan sudah bercampur dengan bahasa Latin, ada tulisan Latin. Nah, itu tidak masalah. Berarti tafsir itu juga nggak apa-apa ya Ustaz ya? Soalnya kan tafsir itu besar-besar, tebal-tebal gitu. Iya, tapi kan dia sudah bercampur banyak dengan selain Al-Qur'an. Gitu. Ya, ada lagi? Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, saya sempat membaca di beberapa website itu, memakai jilbab ketika membaca Al-Quran itu kan tidak wajib, namun sebaiknya kita menjaga adab ketika membaca Al-Quran. Iya, Betul betul. Ustaz? Iya, betul. Nah, misal saya ingin mendawamkan membaca Al-Mulk sebelum tidur. Posisi saya kan anak kos. Iya. Di kamar sendiri, tetangga juga muslimah semua. Apakah afdolnya tetap memakai jilbab atau tidak, baik ketika sedang haid maupun nggak haid? Tidak harus. Tidak harus. Berarti kalau misalnya kita nggak pakai, tidak masalah, no problem. Nggak masalah ya Ustaz ya? Nggak masalah. Karena nggak jadi syarat, nggak seperti sholat ya. Kalau sholat jadi syarat. Kalau baca Al-Quran bukan syarat, jadi bebas gitu. Apalagi tidak ada yang melihat saat itu. Baik Ustaz. Iya. Selanjutnya lagi, sedekah di malam Jumat itu apakah ganjarannya sama dengan sedekah di hari Jumat Ustaz? Wallahu alam ya, kalau malam ya dihukumi sama dengan siangnya. Sama. Masuk Kamis gitu ya? Ya, Atau sama setelah hari Jumat? maghrib sudah masuk Jumat. Oh, masuk Jumat. Ya, dalam syariat kita itu setelah maghrib sudah masuk Jumat berarti. Nah, ini agak nyambung dengan pertanyaan selanjutnya. Iya. Sebenarnya batas, kita kan disunahkan membaca Al-Kahfi gitu ya, Iya. setiap malam Jumat dengan hari Jumat. Iya. Itu batas habisnya itu kapan Ustaz? Apakah Menjelang maghrib ketika Jumat? Iya, menjelang maghrib hari Jumat tadi. Berarti setelah maghribnya di hari Jumat, walaupun masih hari Jumat gitu ya tanggal. Nah, itu sudah malam Sabtu, nggak masuk lagi. Iya. Karena sempat saya dibilangin temen kalau kan kapan hari saya pernah kelewat gitu. Lu gimana nih, belum baca sama sekali. Udah harus baca aja, nih kan masih hari Jumat dan posisi itu udah ada maghrib gitu. Padahal sudah pada maghrib, sudah nggak masuk. Nggak masuk ya, oke. Iya. Dua pertanyaan terakhir. Iya. Ustaz, kalau misalnya kita mau niat baca Al-Quran 1 juz sekali duduk, itu kan memang agak lama ya, 30-50 menit bahkan 1 jam. Iya, 1 Boleh jam. nggak Ustaz, misalnya kita tuh sesekali bacanya sambil bersandar karena agak capek dikit gitu. Nggak masalah. Agak sambil bersandar nggak apa-apa ya Ustaz? Iya. Nggak masalah. Soalnya saya sempat pernah dinasehatin kalau harus tegak gitu, nggak boleh sambil sandaran. Enggak, itu nggak harus. Maksudnya nggak sampai berdosa kalau itu enggak. Baik Ustaz, yang terakhir, Hmm. Ustaz boleh nggak jenengan sharing sudut pandang jenengan, kenapa di channel jenengan itu nggak dipasang iklan atau adsense seperti channel-channel yang lainnya? Bahkan Apa channel apa, YouTube? Karena faktor adsense itu banyak bocah, anak muda, orang dewasa itu punya cita-cita tuh punya channel YouTube sendiri supaya dapat viewer gitu. Kalau menurut sudut pandang Ustaz sendiri gimana? Google AdSense-nya masalahnya kita nggak bisa saring ya. Coba aja dilihat di iklan yang lain, kalau dia pasang monetization di situ. Dia pasang kan dia nggak bisa nyaring iklan. Kecuali kalau pihak YouTube dia nuntut channel Rumaiso TV harus pasang iklan, kalau nggak boleh lagi tayang di YouTube. Nah, itu baru kita terpaksa pasang karena tuntutan. Kalau nggak dipaksa-paksa ya ngapain kita ikut monetasinya gitu. Gitu. Iya. Karena nggak bisa disaring itu. Iya. Ya susah ya, kadang adsense itu muncul di tiap orang beda-beda, tergantung kita tuh suka nonton apa, itu yang sering muncul juga sih. Kan nanti musik-musik dulu, padahal di channel Rumaiso TV masuk sudah murotal, orang dengar, memulai kajian dan murotal. Masa setelah itu iklan cewek keluar gitu joget-joget? Iya kan? Iya susah. Iya itu saya ngalamin. Iya, jadi kurang bagus gitu. Sama di channel yang lainnya juga kalau manfaatkan kayak gitu. Coba aja dengar murotal tapi
kok diselingi itu, saya mau skip ini masih nunggu 5 detik lagi, 5 second lagi baru bisa pindah. Kan ini sekali, jadi kita nggak khusyuk, nggak bisa hayati gitu. Ya kecuali tadi ya, kalau pihak YouTube memaksa. Ada beberapa channel itu kalau tidak salah, kalau dia sudah sampai subscriber 1 juta mungkin ya, dia bisa pihak YouTube maksa untuk monetasinya dia harus ngurus gitu, harus ikuti aturan YouTube. Karena YouTube merasa ketika sudah banyak kayak gini, dia dapat untung dong. Masa kamu nggak pasang iklan gitu kan? Dia kan dapat untung nanti di sini. Kalau kita nggak pasang iklan kan dia merasa rugi. Kamu sudah pakai fasilitas saya tapi nggak mau ikuti aturan saya gitu. Nah kalau belum dipaksa ya pakai aja. Oh gitu. Iya. Ya Ustaz. Baik. Walaupun rata-rata YouTuber kayak gitu kan. Iya, sudah dapat 100.000 itu sudah nggak mungkin lah baik enggaknya konten yang penting tuh viral gitu kan, yang penting yang nonton banyak. Karena setiap video kan sudah dari dia dapat monetasinya, terus dia setiap video kan dihitung berapa dolar. Makin banyak nonton ya maka dia nanti bikin kontennya yang bagus. Ya dia ya kreator, ada yang dia sewa, ada editornya gitu. Nah terus harus mungkin setiap hari ada yang syuting 3 kali, ada yang 10 kali. Nah dari sisi konten juga kan macam-macam di situ. Konten prank, konten kerjain orang, prank itu nipu, kemudian nyanyi-nyanyi. Ya. Konten saya sudah bermasalah, belum iklan loh itu. Iya. Kalau dari sisi hak cipta dari YouTube, ya maksudnya kita dibayar karena kita punya hak cipta, itu fine-fine saja, boleh. Hak cipta itu boleh dibayar. Jadi kita punya karya, saya punya video nih ya. Nah terus pihak YouTube bayar saya gitu, karena kamu punya hak cipta. Orang lain nggak boleh ngambil hak ciptamu ini, karena itu sudah milikmu itu. Nah ini boleh-boleh saja dibayar. Sisi ini boleh. Namun kan masalahnya tercampur macam-macam nih di YouTube. Iya kan? Iya. Baik. Nah, Ustaz, satu lagi saya kepikiran yang soal surat Al-Kahfi terakhir insya Allah Ustaz. Nah Ustaz, mana lebih afdol baca Al-Kahfi sekali duduk di salah satu waktu, maksudnya malam Jumat atau hari Jumat, atau dicicil sehingga bisa membaca Al-Kahfi di 2 waktu tersebut? Mengingat ganjarannya kan juga berbeda sedikit gitu. Dicicil gimana? Misalnya di malam Jumat ayat 1 sampai sekian, terus hari Jumatnya itu ayat sekian sama saja, tidak ada yang istimewa di situ. Mau baca 2 kali boleh, 1 kali duduk juga boleh, ya tergantung keluangan orang ya. Kadang yang lebih aman sih baca 1 kali duduk terus selesai gitu, biar nggak lupa lagi untuk membaca. Iya, Ustaz. Ya, baik, cukup ya. Insya Allah cukup. Terima kasih Pak. Khusus sudah sampai di malam. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya cek dulu di YouTube channel. Ada telepon langsung, silakan. Zoom siap-siap ya, saya baca dulu lewat YouTube. Nanti Zoom siap-siap raise hand kalau ada yang mau nanya. Saya baca dulu dari YouTube. Ya, telepon dulu. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz. Ya, dengan siapa di mana ini? Ya, ini hamba Allah di Kalimantan, Ustadz. Ya, silakan. Ya, Ustadz, ini saya yang bertanya masalah pindah ke Jawa itu. Apa? Yang dulu pernah bertanya tentang pindah ke Jawa. Oh, nji. Ya, silakan, Bu. Ustadz, ini kan saya sudah diskusi sama suami, tapi memang kemarin kan saran Ustadz kalau seandainya tetap di situ rumah dibagi, jadi rumah dibagi itu menjadi harta waris juga. Itu memang terus terang Ustadz berat buat kami, karena kan kalau direnovasi kan memang uangnya besar, ada ratusan juta. Iya. Jadi itu kira-kira ada solusi nggak Ustadz seandainya nih rumah itu saya beli pada saat orang tua masih ada, terus? Itu bisa atau rumah itu orang tua menghadiahkan ke saya gitu. Kalau hadiah nanti konflik, Bu. Oh, kalau seandainya kakak setuju gimana Ustaz?
Ya, kecuali saudara-saudara setuju. Kemudian dibikin surat itu Ustaz. Iya. Oh, kalau seandainya diadakan, kedua kakak setuju, saya bikin surat perjanjian atau surat sertifikat atau gimana Ustaz? Ya, surat bahwasanya sudah berpindah tangan pada ibu. Oh gitu. Tapi kalau seandainya itu saya beli dari orang tua dan kakak nanti biar rasakan uangnya juga gitu gimana Ustaz? Beli terus nanti akhirnya orang tua bagi juga untuk saudara-saudara. Mungkin gitu sama orang tua saya kalau biar adil kan. Iya. Masih boleh aja, Bu. Masih boleh berarti Iya. polisinya. Iya. Oh. Terima kasih Ustaz. Ustaz ada lagi? Iya. Nah, ini biasanya kan kalau saya beli emas batangan itu Ustaz di Pegadaian itu uangnya saya kan beli tunai, uangnya saya kasih. Tapi barangnya itu masih belum langsung karena masih dipesan di pusat Jakarta sana Ustaz. Tidak boleh. Oh, saya belinya tunai karena kan stoknya di situ. Iya, tahu, tapi kan harus ada serah terima emas ada, uang ada. Ya dan biyadin titik. Oh, jadi gini Ustaz, kan saya beli di Pegadaian, terus kemudian ibu ini stoknya nggak ada, jadi saya harus nunggu stoknya ada. Iya, stoknya ada di tempat, emasnya terlihat, baru ibu kasih uang. Nah, ibu terima emas. Oh, iya. Berarti nggak bisa juga. Iya. Nih, Ustadz, ini teman saya itu kan kemarin masih melakukan bid'ah. Nah, itu beliau itu merujuk pada saya dulu pernah pondok pesantren, kemudian ada kitab-kitab yang sudah saya pelajari. Itu kira-kira kitab apa ya Ustadz ya? Ya banyak sekali ya Bu, yang nggak bisa di ini ya. Tergantung kiainya lah Bu. Tergantung kiainya. Ibu nggak bisa protes kalau dia sudah bawa nama pesantren Bu. Oh gitu. Iya, biarin aja deh, gak usah cari-cari masalah. Daripada cari masalah Ibu. Ya terus? Ustaz terakhir, Ustaz kalau melihat kayak YouTube kuliner, kemudian dia komen-komen tentang masakan begini-begini itu boleh nggak Ustaz ya? Ya kalau ada musiknya aja dimatiin. Saya kan teringat kata Rasulullah kan ketika dia tidak menyukai makanan dia diam aja. Kan kalau kuliner itu kalau nggak suka kan ini kurang ini itu. Oh itu beda, itu penilaian ya. Oh itu penilaian. Penilaian, kasih masukan gitu. Dia nggak lagi mencela, beda. Kalau Rasul dikasih kan sudah tersaji. Kalau ini kan orang beli, kadang misalnya ibu masak terus suami ini rasanya bagaimana, coba dulu. Kan cuma coba kasih penilaian, dia nggak jelekkan makanan. Oh ini kurang garam, oh ini kurang asin, oh ini kurang manis. Itu kan nggak lagi mencela. Oh yang kayak gitu nggak apa-apa. Kalau dia celah makanannya itu, makanan apa ini ya? Apa? Ya nggak boleh itu gimana? Ya dia caci maki makanannya gitu. Makanan kamu dasar gitu kan itu. Apa? Mencela itu maksudnya mencaci itu kamu nggak enak atau makanan ini apa? Ya keluar kata-kata sumpah serapah begitu ke situ. Mencaci maki makanan gitu. Iya, mencela makanan, menjelek-jelekan makanan. Beda dengan menilai kan? Oh menilai nggak apa-apa. Iya, kalau menilai kan kita kasih masukan ada yang kurang dari makanan tadi, nggak masalah. Iya. Udah. Oke, makasih Ustaz. Baik, lewat Zoom silakan. Sebentar. Bu Nuraini, aktifkan mic-nya. Nggak ada. Adika P. Kirana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Ini ada beberapa pertanyaan untuk Ustaz. Iya. Sekolah Hana itu kan kita ke pemerintah di Indonesia itu kan ada dana bos gitu ya Ustaz ya. Dana bos itu digunakan untuk kepentingan sekolah gitu kan. Iya. Nah anak itu kebetulan sebagai PLH-nya, jadi kita karena pandemi COVID ini itu di anggaran RKA dana bos itu dibuatlah pembelian untuk masker, termogan, hand sanitizer dan alat sanitasi untuk sekolah untuk anak didik. Jadi di situ keterangannya
Termogan itu harganya 1.500.000. Kemudian masker itu per buahnya 9.000, dibeli jumlah siswa kami sekitar 300 orang, ditambah gurunya juga. Nah, kemudian hand sanitizer itu 5 liternya 450.000. Nah, itu di anggaran RKA itu segitu gitu harganya. Nah, waktu transaksi, anak itu pesan ke dinas pendidikan mesan ke perusahaan penyedia. Nah, waktu transaksi itu Terus? Pihak nah, jadi 15%-nya itu diskonnya itu untuk anak katanya gitu. Itu boleh nggak saya terima? Jadi ketika ibu pesan dapat apa tadi? Terpotong suaranya tadi, Bu. Diskon 15%. Diskon 15%, bukan hak ibu. Itu dari perusahaan penyedia untuk pandemi COVID ini tadi, yang menyediakan masker, hand sanitizer, termogan gitu. Dimasukkan lagi dalam laporan. Jadi kata orang dinas tuh ini pribadi untuk kepala sekolahnya yang sebagai. Nggak boleh. Nggak boleh, itu nggak amanat. Walaupun secara itu mereka fine saja ketika terima. Halo? Suaranya putus-putus ya. Halo Ustaz? Iya. Ya, karena di RKA itu harganya sekian udah ditentukan gitu kan, karena kita udah tahu gitu harganya. Waktu kita bikin RKA itu nggak ada gitu disebutkan diskon tadi. Jadi setelah anak transaksi baru dikasih tahu ternyata itu ada diskonnya. Diskon 15% itu untuk anak gitu. Bahasanya itu sebagai uang jalan lah gitu. Tidak boleh. Jadi baiknya tidak dimanfaatkan, lebih aman, Bu. Waroknya seperti itu. Ya, Ustaz ya. Ya. Nah, kemudian satu lagi Ustaz. Ya. Jadi dalam dana bos itu, misalnya sekian nih dalam 1 bulan pertama diterima 1 juta gitu Ustaz ya. Nah, sebelumnya dulu, kepala sekolah yang dulu tuh dalam sekian uang dana bos itu ada persenan untuk kepala sekolah gitu. Itu boleh nggak diterima Ustaz? Persenan untuk apa itu? Katanya sih untuk uang transportasi, uang minyak, uang capek, uang tanda tangan apa segala macam, uang pertanggungjawaban dia sebagai penanggung jawab. Saya masih agak masalah, Ibu. Padahal sudah ada, iya kan, sebenarnya dia sudah digaji untuk kerja itu, nggak perlu ada tambahan-tambahan lagi di luar itu kan. Bahkan kan di situ kan udah tupoksinya seorang kepala sekolah gitu untuk memanage gitu. Ngapain? Ya nggak boleh Ustaz ya. Iya. Jadi kan anak tuh paling junior di sekolah Ustaz, jadi yang ngajar di sekolah, jadi anak ditunjuk sama dinas pendidikan untuk jadi PLH-nya gitu. Karena kepala sekolah sebelumnya pensiun gitu. Jadi menghadapi hal yang seperti ini tuh banyak yang bertentangan sama hati nurani gitu. Sedangkan anak di situ sangat minim ilmunya gitu, paling junior lagi gitu. Nah di situ kan sama senior kenapa anak itu sok ahli lah, sok berilmu lah, sok nggak mau nerima, munafik, nggak mau terima uang gitu. Kira-kira nasihatnya mana buat anak menghadapi para senior? Sabar, biarin mereka komentar macam-macam. Karena masing-masing nanti, tapi kan masing-masing nanti tanggung jawab sisi Allah. Sudah Ibu jalankan kebenaran seperti itu. Baik, cukup. Halo? Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Andika Kirana. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, ini Dika di Jogja. Saya ada kurang lebih 2-3 pertanyaan Ustaz. Ya, bisa dipersingkat. Ayo. Ini yang pertama Ustaz, apa hukumnya seseorang itu dia pernah mencuri barang, kemudian dia ganti barang curiannya itu tapi dari hasil penghasilan yang haram Ustaz? Nggak boleh. Nggak boleh? Iya. Nah, penghasilan haram nggak boleh untuk kepentingan pribadi. Kecuali kalau dia miskin. Ya, terus. Kemudian ini Ustaz, saya kan ada berkas dari habis rumah sakit, kemudian nama rumah sakitnya kan rumah sakit Islam, Hidayatullah gitu tulisannya Ustaz. Nah itu apakah ketika saya sudah tidak perlu harus dibakar atau enggak Ustaz? Apa itu?
tulisannya kan Hidayatullah Ustaz, itu kan ada lafaz Allah tapi tulisan Latin gitu kan Ustaz, apakah harus dibakar? Oh enggak, yang perlu hati-hati yang tulisan Arab. Kalau itu enggak. Termasuk terjemahan hadis Ustaz? Terjemahan hadis tidak. Itu boleh di ini. Itu enggak masuk. Ayat saja yang terlarang, ayat saja. Oh, ya. Ayat saja. Ya, kemudian ini Ustaz, di kalangan anak muda bercanda yang batasan bercanda dalam Islam itu gimana Ustaz? Karena kan kadang kita mungkin menyinggung sesuatu tapi secara tidak sadar itu ternyata nggak boleh di agama gitu. Padahal bagi kita mungkin nggak bermaksud mengolok-olok syariat gitu. Ustaz. Coba nanti lihat di channel Romeso TV, waktu itu saya bahas di bahasan apa ya? Bercanda apa prank itu ya? Antara video bercanda judulnya atau prank itu. Coba nanti lihat di video prank, ada di channel Romeso TV. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, Ustaz, boleh saya bacakan dari chat, Ustaz? Iya, satu aja dulu, Bu. Ya. Nah, Mbak Dinaya silakan. Ya. Apa hukum seorang yang ingin menghafal Al-Quran dengan melihat Al-Quran terjemahan tanpa dibimbing oleh Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, baiknya ada guru yang mandu, kecuali kalau dia sudah punya dasar-dasar sendiri ya. Namun kalau belum punya dasar, maka baiknya tetap ada guru yang mandu untuk hafalan Al-Qurannya. Satu lagi nggak apa-apa. Bismillah. Ustaz, apakah dikenakan dosa mereka yang melakukan ibadah tanpa tuntunan dari Rasulullah? Bukankah hal yang tidak disengaja itu tidak dikenakan dosa? Ustaz, mohon penjelasannya. Apa tadi? Dia lakukan amalan tidak ada tuntunan, apa tadi? Awal tadi. Melakukan amalan tidak dituntunkan tidak sengaja, Ustaz. Apakah tidak dikenakan sengaja dosa? Bukankah yang tidak disengaja itu tidak dikenakan dosa? Mohon ada orang itu yang tidak tahu kemudian dia lakukan. Nah, ini dimaafkan. Namun kalau ada orang yang nggak mau cari tahu terus dia sudah kerjakan, nah ini jadi masalah. Dia nggak mau belajar, nggak mau tambah ilmu, nggak mau cari guru yang benar, kemudian dia lakukan amalan yang tidak ada tuntunan. Nah, itu jadi masalah besar. Gitu ya. Baik, saya baca dulu lewat YouTube, ini banyak sekali. Adakah batas maksimal wanita mengalami nifas? Istri saya belum berhenti keluar dari nifas tersebut melebihi 40 hari. Sebagian ulama memang batasi 40 hari untuk nifas ya, lebih daripada itu tidak dianggap nifas, namun istihadah. Tapi wallahu alam, saya lebih cenderung pada pendapat ini jadi pendapat Syekh As-Sa'di, kalau tidak salah dianut juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ibnu Taimiyah juga kayaknya demikian, menganggap kalau darah haid nifas itu tidak ada batasan waktu tertentu. Jadi selama tadi misalnya nifas dia masih lanjut di atas 40 hari, masih tetap dianggap nifas, berarti masih belum sholat. Apakah termasuk golongan yang tidak beradab kepada Allah jika saya duduk bersandar ke dinding saat zikir ba'da sholat atau membaca Al-Quran? Walau saya belum tahu dari larangan seperti itu ya, asalnya masih boleh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Abu Fairul. Apa hukum memajang piala berbentuk patung manusia? Memajang piala berbentuk patung manusia. Nah ini, kalau ini patung manusia baiknya tidak dipajang karena nanti malaikat sulit masuk dalam rumah. Bagaimana jika di belakang imam, kemudian imam batal pada saat ruku atau sujud atau tahiyat, kita maju saat kita berdiri atau bagaimana? Ya nanti dia maju ke depannya sebagaimana maju mau bergerak. Kan gak mungkin dia jalannya sambil sujud gitu. Maka dia agak berdiri, ya. Kemudian dia bergerak ke depan yang mau gantikan tadi, kalau tahu imamnya itu batal. Apakah saya boleh memarahi adik saya karena adik saya susah untuk disuruh sholat? Bukan memarahi, diajak. Awalnya ajak dulu lemah lembut, kalau marah nanti seterusnya dia akan sulit sholat gitu ya. Untuk wanita yang umurnya mendekati 25, biasanya Ustadz akan bilang itu adalah umur yang sudah rawan, tapi sering saya dengar jodoh mah nggak kemana. Lalu bersantai, apakah boleh berpikiran seperti itu? Ya silakan, memang dia mau bicara jodoh nggak kemana ya silakan, itu kan pilihan dia gitu. Namun kan dalam prakteknya yang kita alami ketika ngurus biro jodoh itu, ya makin muda makin bagus. Hati-hati kalau sudah mau mendekat kepala 3, nah itu sudah mulai rawan, apalagi kalau sudah kepala 3. Ini berdasarkan pengalaman saja ya. Jadi pertemuan besok akan kita bicarakan lagi. Jadi besok malam kita bahas tema anak muda.
Seperti kita rutin malam Sabtu ya. Tema kita besok kisi-kisi saat ta'aruf. Jadi apa saja mau ditanyakan ketika ta'aruf, nah besok kita bahas. Pagi besok kita nggak bahas buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, namun kita bahas Bulughul Maram ya, pembahasan wudu. Tata cara wudu akan kita bahas. Afwan Ustaz, saya ingin minta saran, bagaimana ya cara menasihati tetangga yang masih melakukan kesyirikan berupa menaruh sesajen di kuburan dan sebagainya. Nah ini masalahnya, tetangga ini tidak terlalu dekat dengan kita, ini agak rawan kalau kita nasihati langsung. Beda kalau dia itu keseharian pergi ke masjid bareng, ketemuan di mana begitu, beda. Kalau ini ada kedekatan, menyampaikannya enak, beda dengan orang yang masih jauh ya. Bolehkah ketika membaca Al-Quran saya memegang mushaf dengan satu tangan, yaitu tangan kiri, baiknya dengan tangan kanan untuk yang baik-baik? Aisyah katakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yu'jibu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'ni kulli. Nabi SAW itu menyukai mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Ketika pakai sandal, ketika mengurus rambut, ya, ketika bersuci dan untuk perkara-perkara yang baik-baik. Bolehkah kita menghukum anak kita yang salah untuk melakukan sholat sebagai hukuman? Boleh saja. Bahkan Nabi SAW kalau anak sudah sampai usia 10 tahun dia tidak sholat, maka lebih dikerasi daripada di bawah 10 tahun ya. Ada telepon langsung? Ya, silakan. Halo? Halo. Ya, silakan. Dengan siapa di mana? Iya Ustadz, dari Jakarta. Dengan siapa? Iya Ustadz, dari Jakarta. Ya, dengar suara saya jelas ya? Iya. Ya, silakan. Ustadz mau nanya, Iya. jadi kan gini, maaf ini di luar tema Ustadz. Iya. Jadi ayah saya itu kan sudah meninggal. Iya. 15 tahun yang lalu. Cuman sebelumnya kan saya tinggal di tanah yang sama nenek saya dari ibu ayah. Nah saat ini rumah itu sudah dibangun di tanah tersebut, karena pas setelah meninggal nenek saya tersebut info kamu bangun rumahnya di sini aja, karena rumah tanah sebenarnya ayah kamu dulu sudah saya suruh bangun rumah di sini. Cuman makin ke sini ada masalah gitu Ustadz, karena nenek saya ini merasa kurang senang karena saya kayak renovasi rumah, kayak nambah dapur gitu tuh, kalau kok nggak ngomong sama beliau gitu. Jadi ibu saya merasa sedih gitu. Tolong, jadi boleh nggak kalau saya beli tanah tersebut lalu dipisah sertifikat, tapi cara ngomongnya baiknya lewat si tante saya, ibaratnya adik bapak saya, atau saya langsung ya ke nenek saya. Karena saya infokan ke tante saya tersebut, cuman kata beliau jangan dulu saat ini, takutnya nanti nenek saya tersinggung gitu. Yeah. Sedangkan ibu saya sudah kayak minta tolonglah diomongin biar bebas gitu. Dipersingkat lagi, sudah cukup? Persingkat lagi, to the point ke pertanyaan. Jadi intinya saya kalau pengen beli tanah tersebut, saya ngomong langsung atau lewat tante saya tersebut ya Ustaz? Baiknya lewat tante saja. Oh, jadi tante yang ngomong ke nenek saya tersebut. Iya. Oh, tapi nggak masalah kan ya Ustaz kalau saya pengen beli tanah tersebut dan dipisah sertifikat gitu? Ya tergantung keridoan yang semua keluarga juga. Gitu. Iya. Oh ya udah kalau gitu Ustaz. Oke, Ustaz, makasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya baca dari YouTube lagi. Boleh kurban tahun ini digantikan uang saja untuk diberikan ke fakir miskin? Bolehkah? Bukan kurban berarti. Kurban itu aturannya sudah jelas ya. Kita nggak bisa tujuannya. Kurban itu bukan syariat yang kita nanti ganti terus ganti ke orang miskin, karena kurban itu bukan untuk orang miskin saja. Ini beda dengan syariat zakat. Tahu tujuannya dulu dong. Kurban itu kita nyembeli, berarti syariat nyembeli yang dijalankan. Bukan kamu ganti kurbannya, sudah saya kurban 3 juta rupiah kambing, sudahlah saya ganti, saya orang miskin dapat dimakmurkan. Oh itu beda lagi, itu cari bantuan yang lain untuk itu, jangan pakai kurban.
Kurbannya kurban hewan. Syariat nggak bisa diubah-ubah sampai kiamat kayak gitu. Ini usulan orang-orang liberal nih kalau bilang kayak begini nih. Ganti aja ini dengan sumbangan ke orang miskin. Itu syariat siapa? Nabi nggak pernah ngajarkan kayak gitu. Ya, ini menyelisih hadis juga yang kita bahas tadi ini. Wallahu a'lam. Ada yang telepon, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Muhammad di Gunung Kidul, Mas. Apa? Muhammad di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul mana? Amin, Mas. Hah? Ya, silakan. Bicara dengan siapa ini? Gimana? Ini mau bicara dengan siapa? Ustadz. Iya, ini dengan saya langsung. Jalan. Nah, Ustadz. Jadi kan sebagian perusahaan ini ada yang mendukung LGBT, Ustadz. Iya, terus? Perusahaan-perusahaan seperti sabun itu, Ustadz. Terus sebagai konsumen itu kita berhak menggunakan atau gimana ya, Ustadz? Sebagai bentuk barok kita. Apa pengaruhnya kamu nggak pakai dengan nggak pakai? Karena ini Ustadz, kalau kata perusahaan itu hasil dari penjualannya itu digunakan untuk mendukung sepenuhnya itu, dibagi untuk mendukung pergerakan LGBT di negara lain, Ustaz. Apa semua yang dari perusahaan di Indonesia ditransfer ke sana? Kalau itu kurang tahu, Ustaz. Iya, kamu zolimi perusahaan nanti kalau kamu bilang itu semua kasih ke sana dan kamu nggak punya bukti. Jangan terlalu ikut yang viral-viral gitu loh. Iya. Asalnya kan kita beli biasa. Saya datang ke warung, saya beli. Saya kalau bilang itu saya boikot, saya zolimi pedagang berarti. Sedangkan tidak ada, kamu nggak punya bukti kalau itu dibawa ke sana. Itu kan baru viral saja, mana buktinya? Jangan terlalu banyak ikut berita, terus kamu tidak tahu titik jelasnya itu mau disalurkan kemana gitu loh. Harus dana jelas dong salurkan keluar. Itu kan baru isu, mana buktinya? Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Yang nuduh datangkan bukti. Gitu. Saran saya yang kedua, nggak usah terlalu banyak ikut-ikut berita viral. Kalau saya lihat kayak gini, orang tanya saya skip, saya nggak baca, saya nggak mau. Karena saya takut zolimi orang lain. Kecuali kalau sudah ada titik jelas baru, oh ini nanti disalurkan ke luar negeri untuk ini dananya gini. Padahal yang ini bukan hanya perusahaan ini, dia punya distributor, dia punya toko-toko yang dia salurkan, terus dia punya toko-toko besar lagi yang salurkan itu, pabrik, semua orang-orang Indonesia, apa semua disalurkan ke sana? Logikanya bagaimana semuanya salurkan ke sana? Di Indonesia nggak dikasih gitu? Iya kan? Coba berpikir logis gitu loh. Jangan terlalu termakan emosi yang viral, yang orang bicarakan gitu. Kan kita nggak mesti ikut itu. Paham ya? Walaupun kita ingkar LGBT, iya. Kita berbicara analisisnya berarti insya Allah ini aman gitu ya, Ustaz? Iya, asalnya halal lah. MUI aja nggak ngelarang-larang kok. Kamu nggak mau beli sendiri nggak masalah, tapi kalau larang-larang orang nggak bisa. Nggak mau beli sendiri ya sudah itu terserah jenengan. Tapi kalau mau larang orang lain, wah MUI saja nggak turunkan fatwa untuk larang, belum. Hak kita apa coba dibanding MUI? Paham kan? Ya, nah, Ustaz. Baik. Ya, jazakallahu khairan, Ustaz. Wa iyyakum. Baik, Zoom silakan kalau ada yang nanya. Ada Ustaz? Iya. Marsha, silakan Marsha. Marsha. Oh, dari pertanyaan aja Ustaz? Iya, dari chat saya silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Bogor. Begini Pak Ustaz, apakah boleh kurban itu untuk orang tua yang sudah meninggal? Kurban atas nama orang tua bapak yang sudah meninggal. Terus? Yang kedua, apakah di kota saya tuh ada paket kurban yang dalam bentuk masakan langsung seperti kulit atau kambing seperti paket Afrika? Apakah itu diperbolehkan? Maaf. Bagaimana hukumnya? Yang kedua kurang jelas ya, kurban dalam bentuk masakannya sudah matang Pak Ustadz.
hidangan seperti gulai atau sate kambing seperti itu. Itu ada penyembelian nggak? Saya juga kurang tahu Pak Ustadz, itu ada kayak list harganya gitu Pak Ustadz. Yang dituntut dalam kurban itu bukan bagi-bagi daging ya, yang dituntut dalam kurban itu penyembelihan. Jadi kalau penyembelian nggak ada maka bukan disebut kurban. Saya beli daging di pasar 1 ton daging sapi pas hari raya Idul Adha, ini nggak disebut kurban karena yang disebut kurban itu penyembelihan. Ya. Maka ayat yang dimaksudkan fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan lakukanlah penyembelihan. Dituntut penyembelihan, bukan dituntut sediakanlah daging. Karena nanti di sini yang dituntut itu ya darah yang mengalir tadi. Ya, darah yang mengalir dari kurban tadi, kita dituntut keikhlasannya di situ. Kamu mau nggak keluarkan dana misalnya kambing 3 juta, setelah itu kok disembelih, ya kamu makan sebagian, terus kamu kasih ke orang-orang lain lagi. Itu yang dituntut di situ. Paham ya? Iya paham Pak. Ya. Jadi lebih afdol kita beli kambing lalu disembelihkan di suatu musola atau masjid begitu ya Pak? Iya, lebih aman. Namun kalau dia bilang itu dia bentuk seperti itu urusan lain ya. Namun yang dituntut pokoknya ya dagingnya dulu. Nah, adapun tadi berniat kurban atas nama ibu yang telah tiada, walaupun di sini ada beda pendapat ya di antara para ulama ya. Ya, ada yang bolehkan, ada yang tidak. Pendapat terakhir saya tulis di tahun 2012. Ya, niatan kurban untuk mayit boleh. Ya, ini berkurban untuk mayit ada kalau dalam mazhab Syafi'i harus atas dasar wasiat. Tapi pendapat yang paling tepat ya ini masih dibolehkan. Ya, itu masih dibolehkan dengan niatan untuk sodako jariyah. Di tahun 2015 saya tulis terakhir ini. Pendapat yang bolehkan ini pendapat Lasna Daimah, itu masuk sodakoh jariyah. Ya, jadi tidak ada masalah di situ. Wallahu a'lam. Ada lagi? Udah Pak, terima kasih. Baik. Lewat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lewat chat lagi mungkin ada Bu, silakan. Ada Ustaz. Bismillah. Terkait berdoa setelah sholat fardu, tidak ada contoh dari Rasulullah SAW dilakukan sambil mengangkat tangan. Lalu bagaimana kalau ingin berdoa secara bebas menggunakan bahasa Indonesia? Apakah hanya diucapkan tanpa mengangkat tangan dan tidak mengikuti adab berdoa mengangkat tangan? Jazakumullahu khairan. Yang tepat dan ini saya masih menganggap boleh, dan ini pendapat jumhur ulama, ba'da sholat zikir, setelah itu masih boleh berdoa. Masih boleh berdoa di sini berarti angkat tangan juga. Sebagaimana sabda Nabi SAW ya ketika ditanya ayat doa asma, wahai Rasul, doa apa yang paling dengar? Beliau jawab, doa ketika dubur sholat. Di antara makna dubur sholat, ba'da sholat. Yang kedua ini berdalil dengan ayat fa'idha farokta fansob wa ila rabbika fargob. Jika engkau telah selesai dari satu urusan, suatu ibadah, maka berdoalah pada Allah, banyak-banyak berharap darinya. Ini sebagian tafsir menyatakan setelah kamu sholat maka berdoalah. Berarti masih ada tuntunan juga berdoa setelah sholat. Sehingga kurang tepat kalau dikatakan ini tidak boleh sama sekali. Ya, mendingan yang ada di masyarakat kita biarin aja yang ini. Tidak terlalu banyak berselisih dengan ini sampai didebat habis. Dan ini pendapat jumhur ulama. Yang berbeda cuma mazhab Hambali saja. Baik, satu lagi. Nah, Ustaz. Bismillah, jika kita mendapati orang tua kita masih membenci pemerintah dan membenci anak menutup aurat pakai jilbab besar, sejauh mana ya Ustadz kita boleh berloyalitas dengan orang tua kita? Tetap nasihati, orang tua tetap didekati. Mungkin dalam masalah ini orang tua butuh pengarahan lebih dalam lagi. Yang jelas kita bisa dakwai dengan lisanul maqal dan bisa dakwai dengan lisanul hal. Lisanul maqal berarti bicara langsung, ya. Kalau lisanul hal kita kasih tunjuk tindakan. Ya, ini pun juga lebih bagus karena tidak terlalu banyak menyinggung. Orang tua akhirnya bisa sadar pelan-pelan gitu. Dia juga perasaannya jadi nggak jadi
terganggu, karena kita cuma tunjukkan sikap. Nah, coba dakwai pelan-pelan seperti itu. Baik, terakhir lewat YouTube dulu. Apakah melihara kelinci diperbolehkan? Kelinci termasuk hewan yang halal dimakan, ya, ada dalilnya dan boleh berarti dipelihara. Untuk playlist kajian yang Ustadz kaji mengenai sifat sholat Nabi itu merujuk pada kitab karangan siapa ya Ustadz? Karangan sifat sholat Nabi Syekh Al-Albani. Itu dari awal sampai akhir sekitar berapa video itu ya? Itu saya bahas ketika etikaf, kalau nggak salah sekitar 15 video. Itu lengkap dari awal sampai akhir, bisa diikuti. Ya, jadi cari saja buku di pasar sifat sholat Nabi Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ada di channel Rumesa TV tadi ya. Anda ingin bertanya bagaimana cara menasihati orang tua yang mengatakan zaman Nabi tidak bisa disamakan dengan zaman saat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakwai pelan-pelan, orang tua belum paham agama berarti di sini. Ustadz, Nabi kan di rumah istri-istri beliau punya unta setahu saya ya. Nah, unta itu kan kendaraan mewah, tapi lebih mewah mana ya Ustadz? Antara unta sama kuda, kan Nabi juga suka kuda setahu saya. Wallahu a'lam. Terus, Ustadz, sholat sunnah ba'diyah maghrib 6 rakaat, apakah hadisnya sahih? Saya tunjukkan hadisnya ya. Salat sunnah 6 rakaat ba'diyah maghrib. Sini ada nih. Kalau kesimpulannya di sini mengerjakan salat 6 rakaat pada maghrib dan diyakini memiliki keistimewaan, maka ini sungguh tidak ada dalil. Saya cantumkan di YouTube ya. Saya mau bertanya, saat ini saya bekerja di bidang advertising, agensi radio, memasang iklan di radio komersil. Apakah pekerjaan saya ini haram karena radio komersil memutarkan lagu? Ya, masalahnya di situ ya, sulit untuk disaring. Kecuali kalau misalnya ini radio Islam, kita bisa menyaring lagu nggak boleh kita buat. Terus milih juga kajian-kajian atau pengetahuan-pengetahuan yang tidak bermasalah. Nah, itu no problem untuk dijalani usaha tadi. Terakhir ini ya, Ustadz, kalau bisa ada di batasan jumlah pertanyaannya karena Ana tidak pernah kebagian giliran. Semuanya juga nggak kebagian giliran, harus sabar-sabar. Ya, ada yang nggak pernah masuk telepon, pernah ada 40 kali, ya sabar. Ya, ada yang seperti itu ya, resiko ya. Kalau mau ya ketemu saya langsung, Mbak tanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum lomba debat apa Ustadz? Dalam hal ini bukan debat agama, melainkan adu argumen. Kalau memang ada manfaat dan argumennya itu bukan dengan emosi, memang ilmiah, maka tidak ada masalah situ. Wallahu a'lam. Apakah benar hadis yang menceritakan Aisyah binti Abu Bakar menikah dengan Rasulullah di usia 6 tahun? Iya. Coba nanti baca di sini. Aisyah dinikahi Rasul, rumaiso.com. Nah, Aisyah itu dinikahi ketika perawan. Yang jelas seperti itu kita imani ya. Nah ini, Aisyah adalah putri dari sahabat yang beliau Abu Bakar, nama kemudian dinikahi usia 6 tahun. Pernikahannya berlangsung pada 2 tahun sebelum hijrah. Kemudian Nabi SAW baru menggaulinya ketika usia 9 tahun. Nanti lihat di artikel rumaiso.com ya. Baik, saya rasa cukup ya, karena besok pagi ada kajian penting juga. Silakan ikuti besok pagi, ini bahasan dasar, fikih dasar ya, ngajak yang lainnya biar kita tahu tata cara wudhu yang benar itu seperti apa. Karena boleh jadi sudah berlalu waktu kita baru tahu, oh ini masuk sunat toh, oh ini masuk wajib toh, oh ini nggak harus saya lakukan ya, oh ini ternyata saya harus lakukan nih, oh ini cara wudhu yang benar seperti ini ya. Besok pagi akan kita temukan, dan silakan raih ilmu jam 5:15 biar paginya penuh berkah. Yang nggak isi tidur pagi, nggak isi hal-hal yang tidak manfaat. Ya ada manfaat dengar kajian. Walaupun mungkin biasanya ibu-ibu yang dengar kajian pagi itu sambil masak, sambil ngomong anak, ya yang penting dapat faedah di situ. Maka kalau mau dapat info kajian bisa subscribe ya
nanti kan ada notification ketika ada kajian live. Nah, bisa langsung ikuti, nanti kan sudah ada notifikasi di YouTube. Saran saya yang belum subscribe YouTube malam ini bisa subscribe, dan besok malam terutama anak-anak muda sediakan waktu untuk ikuti kisi-kisi saat ta'aruf. Ini penting banget karena nanti kita bicara langsung dengan Bunda Liski yang banyak menangani masalah ini, dan mudah-mudahan besok saya kedatangan tamu juga, nanti kita akan telepon yang sudah menikah. Dia bisa beritahu kiat-kiat dia ketika mendapatkan jodoh bagaimana, walaupun dia yang saya bilang ini dia tidak mendapatkan lewat biro jodoh Rumaiso. Nanti kita lihat aja pengalaman dia besok malam insya Allah. Demikian, sampaikan pada yang lainnya info ini, mudah-mudahan Allah berkahi. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe channel Rumaiso TV. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.